Assalamualaikum sholat solehah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Arab di minggu ketiga. Untuk pelajaran bahasa Arab di minggu ketiga ini kita akan mengulang kembali pelajaran tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa isim isyarah itu ada dua bentuk, yaitu yang berbentuk muzakkar atau laki-laki dan berbentuk muannas. Untuk isim isyarah yang berbentuk muzakkar, untuk jarak dekat atau ini menggunakan kata hadza, dan untuk jarak jauh menggunakan kata dzalika. Sedangkan untuk muannas, untuk jarak dekat atau ini menggunakan kata hadhihi, dan untuk jarak jauh atau itu menggunakan kata tilka. Ya, nih mudah-mudahan masih ingat ya sayang ya. Contohnya nih, untuk kata haza, haza itu digunakan untuk kata benda yang menunjukkan laki-laki atau muzakkar. Contohnya bagaimana? Tidak diakhiri oleh ta marbuthah. Sedangkan hadhihi digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang berbentuk muannas atau perempuan, diakhiri dengan ta marbuthah. Contohnya, haza Ahmad. Ini Ahmad. Nih, Ahmad adalah laki-laki karena tidak diakhiri oleh ta marbuthah, ya. Begitupun ini, haza kursiun. Ini kursi. Kursi adalah muzakkar atau laki-laki karena tidak diakhiri oleh ta marbuthah. Maka kata tunjuk jarak dekatnya menggunakan kata haza. Sedangkan untuk muannas menggunakan kata hadhihi. Contohnya hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Fatimah adalah muannas karena diakhiri oleh ta marbuthah. Begitupun yang kedua, hadhihi mindodatun. Ini meja. Meja adalah muannas karena diakhiri oleh ta marbuthah, ya. Nih. Sedangkan untuk jarak jauh, muzakkar menggunakan dzalika dan untuk muannas menggunakan kata tilka, ya. Nih, muannas menggunakan kata tilka. Contohnya untuk muzakkar, zalika ustadun, ya. Itu seorang guru laki-laki karena tidak diakhiri oleh ta marbuthah, ya. Berikutnya adalah nih, zalika kitabun. Itu sebuah buku. Nih, buku adalah muzakkar atau laki-laki karena tidak diakhiri oleh ta marbuthah, ya. Nih, sedangkan untuk muannas menggunakan kata tilka. Contohnya, tilka tilmidatun. Itu seorang siswi perempuan. Kenapa tilmidatun termasuk muzakkar? Karena diakhiri oleh ta marbuthah, ya. Begitupun ini, saburotun menggunakan tilka. Tilka saburotun. Itu sebuah papan tulis karena papan tulis diakhiri oleh ta marbuthah. Sayang ya. Nih, kemudian di sini akan ada kata tanya man. Kata tanya man itu artinya siapa, digunakan untuk menanyakan orang, ya. Nih, man itu bukan termasuk ke dalam ismul isyarah, tapi masuknya ke dalam harful istifham atau kata tanya, ya. Contohnya, hadza, nih, man hadza? Hadza Ahmad. Siapa ini? Ini Ahmad, ya. Nih, man hadhihi? Hadhihi Fatimah. Siapa ini? Ini Fatimah. Sama. Jika sesudah man ada kata tunjuk yang berbentuk muzakkar, maka kata bendanya pun atau isimnya pun harus berbentuk muzakkar lagi. Ya, begitupun kalau bentuknya muannas harus diikuti oleh muannas lagi. Di sini ada isim alam. Isim alam itu adalah kata yang menunjukkan nama manusia atau nama kota atau nama negara. Contohnya, Ali, Fatimah, Jakarta, Indonesia. Itu semuanya termasuk ke dalam isim alam. Ada juga isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah bilangannya satu atau tunggal. Contohnya, mudarrisun, ya, seorang guru. Tilmidatun, seorang siswa. Kitabun, sebuah buku. Kolamun, sebuah pulpen. Jadi mufrad artinya adalah satu, tidak lebih dari satu, ya. Nih, jika isim isyarah ditambah dengan isim alam, maka isim isyarahnya harus mengikuti ke isim alam itu. Tadi kan contohnya isim alam adalah nama orang, nama negara, nama kota. Contohnya, Zaidun itu laki-laki karena tidak diakhiri oleh ta marbuthah. Zaidun adalah isim alam. Maka kata tunjuk yang tepat untuk Zaidun adalah dzalika atau
hadza, ya nih, karena apa? Zaidun adalah muzakkar. Sedangkan Hasanah adalah perempuan. Itu termasuk isim alam. Maka kata tunjuk yang mengikutinya harus perempuan juga, bisa tilka atau hadihi, ya nih. Nih, kemudian eh, ismul isyarah juga jika diikuti oleh isim mufrad sama, harus mengikuti isim mufradnya. Jika isim mufradnya itu muzakkar atau laki-laki, maka isim isyarahnya harus muzakkar atau laki-laki juga. Begitupun jika muannas, ya. Nih, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal, ya nih, yang ada di halaman 10. Hanya bagian ini saja, ya. Ya, bagian A dan bagian B-nya saja. Kalian kerjakan. Kalau jarak dekat berarti ini, ya, jarak jauh berarti itu. Kalian tulis sesuai dengan isim mufradnya atau sesuai dengan isim alamnya. Jika muzakkar maka kata tunjuknya muzakkar lagi, jika muannas maka muannas lagi. Sedangkan yang bagian B-nya kalian isi dengan isim alam atau isim mufrad. Kalau tidak tahu cara penulisannya, kalian boleh lihat tadi di halaman sebelumnya, ya. Oke, untuk pelajaran bahasa Arab hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk belajar dan tetap sehat walaupun di tengah pandemi, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.